Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 9 Maret 2021, kita akan persiapkan hati kita untuk kita belajar dari sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu, Kau memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu, jadikan sore hari ini menjadi sore yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sudah ada di penghujung zaman akhir ini dan semua kita sudah menjalani hidup kekristenan yang bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi mari pada kesempatan hari ini, pada kesempatan sore ini, kita akan merenungkan motivasi kita menjadi orang percaya. Ya, kita akan merenungkan motivasi kita menjadi orang percaya, menjadi pelayan Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang mengabdi bagi kepentingan Tuhan. Mari kita introspeksi, kita renungkan. Apakah sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita ini sudah mengerjakan dengan sepenuh hati dan dengan motivasi yang benar, ya, selama ini. Ya, jadi mari kita merenungkan, kita mengoreksi apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar dalam mengerjakan semua ini, atau kita melakukan tugas pelayanan, kita menjadi pelayan Tuhan tetapi dengan motivasi yang salah, ya. Jangan sampai kita tidak memahami masalah motivasi dalam mengiring Tuhan. Nanti kita bisa terjebak, ya, terjebak dalam satu kondisi atau suatu keadaan di mana kita merasa sudah melayani, kita merasa sudah bekerja dengan bagus untuk pekerjaan Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tetapi kenyataannya Tuhan tidak menikmati apa yang kita lakukan, ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana semua kita memahami apa yang dinamakan hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Jadi kalau sebutan hamba Tuhan ini bukan hanya untuk pendeta atau majelis, tetapi seluruh orang percaya ini bisa dikatakan hamba Tuhan. Karena kalau nggak hamba Tuhan berarti hamba setan, ya. Nah, apa arti hamba Tuhan? Kalau kita melihat arti kata hamba, itu berarti budak atau jongos. Artinya orang-orang yang sudah tidak memiliki hak hidup atas dirinya. Yang pernah saya katakan, ya, dalam satu khotbah, hamba itu adalah orang yang tidak memiliki hak hidup atas dirinya sendiri, ya. Jadi dia ini sudah dibeli, hamba ini. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini sudah ditebus lewat korban Kristus di kayu salib. Ya, jadi kematian Tuhan di kayu salib yang seringkali dikatakan sebagai penebus, ya, menebus dosa umat manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, maka sesungguhnya hidup kita ini telah dimiliki Tuhan. Secara tidak langsung, kalau kita mengakui bahwa kita adalah umat tebusan, maka sesungguhnya hidup kita ini telah dimiliki oleh Tuhan. Artinya kita tidak berhak menjalani hidup dengan suka-suka kita, ya, keinginan kita sendiri. Nah, Alkitab menggambarkan dengan sangat baik bagaimana seharusnya hidup seorang hamba supaya dia menjadi hamba yang berkenan, hamba yang menyenangkan hati tuannya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dikatakan sebagai hamba Tuhan, bagaimana kehidupan kita itu bisa menyukakan hati Tuhan kita, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus, seperti dilukiskan, digambarkan dalam Lukas 17.
Ya. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Jadi perikop perumpamaan tentang tuan dan hamba ini sangat bagus. Ya. Ini digambarkan, perikop ini menggambarkan relasi hubungan antara tuan dan hamba. Di mana dalam perikop ini dikatakan hamba itu benar-benar tidak punya agenda dalam hidupnya. Tidak punya agenda dalam hidupnya. Ya, ini dibuktikan ketika apa? Ketika dia selesai, dikatakan ya, pulang dari ladang, ya ketika dia selesai tugas di ladang, tuannya itu nggak akan menyuruh dia mari segera makan, tetapi apa? Dia masih harus melayani, menyediakan makanan untuk tuannya. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Artinya, ketika seorang hamba itu menyelesaikan satu tugas pelayanan, jangan kita berharap kita bisa punya agenda untuk mewujudkan agenda kita. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi ketika seorang hamba itu sudah menyelesaikan satu tugas pelayanan, dia menanti tugas pelayanan berikutnya. Ya, seperti di Lukas 17 ini. Ya. Jadi dia hanya menanti tugas pelayanan berikutnya setelah dia menyelesaikan pelayanan sebelumnya. Jadi setelah selesai dari ladang, pulang ke rumah, dia masih menanti apalagi yang disuruh oleh tuanku untuk aku kerjakan. Ya, jadi dia udah nggak punya, ini ibarat nggak punya agenda. Jadi setelah seharian bekerja di ladang tuannya, dan ketika tiba di rumah, bukan berarti dia bebas untuk melakukan apa saja. Enggak bebas. Ya. Ternyata dia masih harus melayani tuannya, dan harus menunggu sampai tuannya itu benar-benar sudah selesai kita layani. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa waktu yang dimiliki oleh hamba itu benar-benar disita untuk kepentingan tuannya. Ya, kita mungkin agak sulit ya memahami. Jadi waktu yang dimiliki oleh hamba itu benar-benar disita untuk kepentingan tuannya. Jadi hamba itu sepertinya tidak punya hak penuh atas waktu yang dia miliki untuk kepentingan dirinya. Enggak. Ya. Jadi gambaran yang disampaikan Tuhan ini hendaknya memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa itulah sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan bagi orang percaya. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita sudah menyelesaikan satu pelayanan, bukan berarti kita tidak ada pelayanan lagi, atau bukan berarti kita bisa enak-enak menggunakan waktu yang ada untuk kepentingan kita. Tidak seperti itu. Ya. Nah, inilah pemahaman yang benar tentang arti seorang hamba. Ya. Jadi hampir hidup kita itu hampir disita sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan. Makanya Alkitab katakan, ya, baik makan atau minum, baik atau melakukan apa saja, biarlah ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saya mau menekankan di sini, ya, sekalipun demikian, ini bukan berarti bahwa semua orang percaya harus menjadi aktivis secara full time. Tidak. Tidak.
sekalipun waktu kita itu peruntukan bagi Tuhan, bukan berarti kita itu harus full time untuk melayani di gereja, tidak seperti itu. Tetapi ini hanya berbicara tentang fokus orang percaya dalam melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas. Itu harus untuk kepentingan Tuhan. Ya, harus untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita punya usaha kita besarkan, usaha kita buat maju, supaya nanti kalau udah maju banyak berkat. Nah, ini untuk kepentingan Tuhan berkatnya ini. Kita merintis karir, setelah karir kita di puncak, Tuhan memberkati secara jasmani, mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, justru di situ kita makin efektif untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ya, demikian juga kita menyekolahkan anak, menjadikan anak menjadi orang yang hebat, berprestasi. Tapi nanti ujungnya keberhasilan anak kita ini kita persembahkan, biarlah anak kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Ya. Jadi arahnya ke sana. Ya. Jadi hamba itu melakukan apapun yang diberikan Tuannya, rasa capek bukan alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuannya. Jadi nggak ada rasa capek atau bosan, nggak ada. Ya, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau memang kita ini memang ingin dipakai Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, artinya wah Tuhan, aku nih waktu kosong Tuhan pakai saya. Nggak seperti itu. Kalau Tuhan mau pakai itu ya terus sepanjang hidup kita. Bukan ini waktu kosong mau saya pakai Tuhan, oh nanti minggu depan, bulan depan, jangan Tuhan, saya banyak kesibukan, saya banyak acara. Oh enggak seperti itu. Ya enggak seperti itu. Ya. Sesibuk apapun tetap kita bisa dipakai Tuhan. Sesibuk apapun kita tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu juga menunjukkan bahwa kita dipakai Tuhan. Ya, jadi sekalipun kita misalnya kita pegawai negeri, kita tugas pindah kemana, ke luar negeri selama 2 tahun, kita meninggalkan gereja di mana kita melayani. Nah, selama kita di luar negeri 2 tahun itu bukan berarti kita bebas dari pelayanan. Oh tidak, di sana pun kita juga bisa memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan ketika kita pindah dari gereja di mana kita berjemaat, misalnya tugas tahun keluar kota atau keluar negeri, terus kita seperti bebas dari pelayanan. Tidak seperti itu. Ya, jadi dimanapun dan kapanpun kita selalu melakukan sesuatu itu landasannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, satu hal penting yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah, apakah tuan itu berterima kasih pada hamba itu setelah hamba itu selesai melakukan segala perintah Tuhannya? Ternyata tidak. Ya. Dan Tuhan pun ternyata tidak, dan Tuhan pun mengatakan kita berbuat seperti hamba itu. Artinya apa? Ya. Tuhan menghendaki supaya kita melakukan seperti yang hamba ini lakukan. Karena apa? Dikatakan, demikian jugalah kamu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, demikian jugalah kamu. Kamu di sini artinya Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, jadi kita dengan segala kerendahan hati kita katakan kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Artinya apa? Benar-benar hamba ini tidak memiliki agenda apapun, tidak berguna. Untuk tidak berguna artinya tidak berguna untuk hidupnya sendiri, tidak berguna untuk hidupnya sendiri, tapi berguna untuk Tuhan. Ya, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi dia itu melakukan hanya apa yang harus kami lakukan, ya itulah perintah dari Tuhannya itu. Perintah dari Tuhannya. Nah, ini mengajarkan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya itu memiliki satu kepekaan.
Ya, ini yang terus saya ulang. Kita itu memiliki kepekaan untuk kita mendengar suara Tuhan melalui Roh Kudus, apa yang harus kita kerjakan. Ya, apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika hamba itu tidak Tuhan itu tidak mengucapkan terima kasih, hamba itu nggak ada protes atau komplain. Ya, jadi hamba di sini benar-benar dia memahami posisinya, sangat paham posisinya. Jadi dia nggak perlu minta upah, memperkarakan jerih lelahnya setelah melayani, nggak perlu. Ya, tentu hamba di sini udah tahu seperti apa tuannya itu. Ya, seperti apa kredibilitas, reputasi tuannya itu. Tentu dia tahu bahwa tanpa minta pun Tuhan saya sudah menyediakan apapun. Ya, menyediakan apa yang aku perlukan. Ya. Jadi dalam perikop ini tuannya juga tidak menjanjikan apapun, hambanya juga tidak menuntut apapun. Jadi semuanya seperti sudah mengetahui tatanan dari tuannya, aturan main. Nah, ini juga yang mestinya orang percaya memahami tatanan Tuhan, tatanan Allah, aturan main yang harus kita pahami sebagai seorang hamba. Ini penting, karena kalau tidak kita salah menempatkan diri kita sebagai hamba, nanti kita apa? Tugas yang kita lakukan belum seberapa, tapi tuntutan kita yang banyak. Ya. Tugas yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan itu belum banyak. Tuhan belum bisa menikmati dari apa yang kita lakukan. Tuhan belum menikmati, sementara tuntutan kita sudah banyak lewat doa-doa kita. Coba renungkan, kita ini sudah berbuat apa bagi Tuhan? Ya, apakah benar-benar apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah memuliakan Tuhan? Tidak. Ya. Jadi perikop ini tidak menunjukkan bahwa ada ketetapan yang sudah dipahami baik oleh Tuhan maupun oleh hamba ini. Ya. Ya. Dan di sini jelas tersirat dinyatakan bahwa tidak ada pintu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada pintu, tidak ada ruang bagi kita untuk membanggakan diri atau merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak ada. Ya, tidak ada. Buktinya apa? Dikatakan di sini, ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini kan menyiratkan bahwa hamba yang seperti ini yang Tuhan mau. Sekalipun dia sudah melakukan dengan segenap kemampuannya, dengan sekuat tenaga, hamba ini tidak ada kebanggaan sama sekali. Tidak ada kebanggaan sama sekali. Dia hanya mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, nah ini yang harus kita renungkan. Bisa ya gitu ya? Ya mestinya bisa. Ya, mestinya bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa memahami kebenaran firman itu secara lengkap, kita memahami apa itu arti penebusan, ya, arti penebusan, ya, kita bisa memahami apa yang Alkitab janjikan, ya, yang jelas seringkali dikatakan orang-orang yang tidak siap atau tidak mau menderita bersama Kristus, maka dia tidak layak untuk dipermuliakan. Itu kunci. Ya, jangan kita tidak berkeringat terus kita minta piala, kita minta mahkota. Loh, berkeringat saja tidak kok minta mahkota, menderita saja tidak kok minta dipermuliakan. Nah ini yang salah, dan banyak ini masih dilakukan oleh orang percaya. Doanya itu selalu minta dan minta. Ya, padahal kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sebelum lidahku mengucapkan kata, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita, apa yang kita perlukan. Itu pasti. Ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan perumpamaan ini dalam hidup nyata kita?
bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan perumpamaan ini dalam kehidupan nyata kita. Yang pertama, kita harus menemukan panggilan kita untuk mengabdi. Kita temukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan apa. Sebagai apa? Karyawan apa? Kalau pelayan Tuhan di gereja, ambil bagian apa? Temukan tempat mengabdi, jangan memaksakan. Ya. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dan lakukan, ya kalau kita sudah menemukan panggilan kita untuk mengabdi, lakukan itu dengan motivasi yang benar. Lakukan dengan motivasi yang benar. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika main musik itu dinikmati. Kita melihat bahwa Tuhan menikmati mainan musik. Ketika kita sebagai leader, kita yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di situ. Ketika kita ada di kantor, kita menghadapi atasan kita, menghadapi bawahan kita sudah merasakan hadirat Tuhan ada di sekitar kita. Jadi kita tidak ceroboh. Ya, hadirat Tuhan ada di sekitar kita. Jadi seolah-olah bahwa ada CCTV dari Tuhan yang mengawasi gerak-gerik kita dimanapun dan kapanpun. Ya, itu. Kita merasa bahwa ada yang mengawasi. Jadi kita melakukan itu memang untuk Tuhan. Dan yang penting, jangan ada hitung-hitungan untung rugi dengan Tuhan. Jangan ada hitung-hitungan untung rugi. Ya, jangan ada hitung-hitungan untung rugi. Ini benar-benar tidak tepat. Ya. Dan yang juga penting, jangan kita mengharapkan sanjungan, bahkan ucapan terima kasih dari manusia. Baik itu dari gembala, dari pendeta, dari siapa. Jangan kita mengharapkan ucapan terima kasih, kita mengharapkan sanjungan. Jangan. Ya. Jadi motivasi kita benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Seperti hamba itu, ya, dikatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Bisa nggak kita mengucapkan hal itu? Ketika kita sudah berkarya yang menurut kita itu besar, membantu gereja besar, ya. Membantu gereja besar, membantu banyak orang, membantu banyak jemaat banyak kita tolong. Tapi kita bisa mengatakan kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Padahal di balik itu sesungguhnya orang ini sudah melakukan yang luar biasa, tapi dari mulutnya keluar ucapan seperti itu. Jangan sebaliknya, kita belum melakukan apa-apa. Ya, kita belum melakukan apa-apa, tapi sudah kayaknya sudah merasa lebih dipakai Tuhan daripada yang lain. Wah, ini tidak boleh, ya, jangan seperti itu. Ya, jangan. Jadi pahamilah sebagai umat tebusan, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat tebusan, mari kita menyadari bahwa kita itu sudah tidak memiliki hidup ini. Artinya kita tidak memiliki agenda dalam hidup kita untuk kepentingan kita sendiri. Tidak. Jadi tidak ada agenda dalam hidup kita itu yang untuk kepentingan sendiri. Semuanya harus untuk kepentingan Tuhan. Menyekolahkan anak, merintis karir, ya, membangun rumah, ya, apapun kita lakukan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan, kalau kita itu boleh melakukan apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, Bapak Ibu Saudara harus mengatakan ini satu kemuliaan, ini satu kehormatan, ini satu kemuliaan, ini satu kehormatan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara boleh melakukan apa yang diamanatkan seorang hamba Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, dan itu dari Tuhan. Ya, tentu Tuhan tidak memerintah kita langsung kan, pasti lewat hamba Tuhan, lewat seorang gembala, lewat seorang pendeta, lewat orang tua. Itu cara Tuhan. Nah, kita harus mengatakan bahwa itu satu kehormatan. Ya. Dan jangan kita mengharapkan upah dari kesetiaan kita. Jadi kalau kita sudah setia, jangan kita mengharapkan upah. Tetapi percayalah, kesetiaan yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan upah. Ya. Ingat ya. Jadi jangan kita mengharapkan upah dari kesetiaan yang kita lakukan.
Ya, ini kalau ini yang terjadi, ini motivasi salah. Tetapi percayalah dan yakinlah bahwa lewat kesetiaan yang kita tunjukkan dengan motivasi yang benar, pasti Tuhan akan menyiapkan upah. Itu pasti. Ya. Jadi kita yakin bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan. Maka saya harus ikut ambil bagian di dalamnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menjalani kekristenan berpuluh tahun ini, kita tahu, kita harus yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan. Tuhan tahu masalah hidup kita. Ya, jadi jangan ragukan itu. Dia yang mulia Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Campur tangan dan hidup kita. Lakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, ini yang menjadi peringatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi nanti pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan itu benar, motivasi benar, dan ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kuatkan dan teguhkan kami untuk kami tetap setia dalam melakukan pekerjaan yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.